Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli Yankee Charlie 8 Fox Bravo. Kali ini saya akan mereview power SWR ini, SWR and Power Meter merek Kenwood. Serinya nih SW200, Sierra Whiskey 200. Ini serinya. Nah, teman-teman, ini dilengkapi dengan koplernya. Ya. Ini koplernya. Ini serinya yang dalam dos. Jadi kalau teman-teman ngelihat biar nggak bingung nih ya. Ini Kenwood SW200A. Jadi kalau nanti ada B gitu. A ini artinya dia dapat kopler yang SWC1. Ya, ini ada beberapa kopler yang bisa dia gunakan. Jadi ini A, nah dia dapatnya SWC1 ini. Ya kan? Oke. Tapi kalau dia tulis B, SW200B, maka dia dapat nih SWC2. Nah, itu bedanya. Nah, oke. Nah, sekarang pengantarnya seperti ini. Kenapa saya harus pakai SWR seperti ini? Ini di samping bisa buat kerja, dia juga sebagai aksesoris yang sangat cantik. Bisa dijadikan aksesoris, misal begini. Anda pada stasiun mobile, anggaplah ini di depan Anda ya, di dashboard mobil. Ini beda dengan SWR lain yang dipakai kerja. Itu koplernya atau mesin pengukur RF-nya dia gabung sini. Nah, ini dia pisah. Nah, nih. Jadi si kopler inilah mesin RF tadi yang mengukur RF dan pembacaannya ada di sini gitu. Nah, ini teman-teman bisa gabung juga di sini ya. Misalnya nanti mau digabungkan biar nggak repot. Biasa ini ada bautnya, udah fasilitas bautnya ada. Ini udah tersedia. Ini bisa lengket di sini gini. Nah, kemudian kenapa harus seperti ini? Karena mesin pengukur RF-nya terpisah dengan pembacaan meternya di sini. Sehingga nanti bagusnya kalau di mobil kita nggak repot lagi dengan kabel jumper dan kabel antena yang langsung ke sini. Nah, kenapa? Karena misalnya Anda pakai radio juga yang mesinnya di bawah, terus kemudian displaynya, nah ini bisa jadi jadinya bagus nih untuk menyatu. Nah, ini ceritanya. Jadi dia bisa sebagai tampilan di depan. Jadi misalnya ini ada kabelnya juga ke mesin. Nah, ini Anda bisa mudah membaca SWR yang ada di depan Anda. Ini sebenarnya. Jadi ini aksesoris dan pengukur. Kalau pengukur ya belum tentu bisa jadi dipasang di depan karena tetap bisa tapi kurang nyaman ya. Pandangan kurang nyaman, kemudian agak belepotan. Kalau seperti ini, kenapa? Karena dia punya kopler terpisah. Oke, teman-teman. Nah, kemudian apa yang keduanya lagi? Ini koplernya itu nggak cuma satu. Nah, dia bisa 3. Jadi nanti kopler Anda pasang di belakang sini. Nah, ini misalnya ini kopler A atau 1, kopler B dan kopler C. Anda bisa pasang di sini. Jadi nanti Anda tidak perlu ganti antena lagi. Misalnya Anda pakai radio all mode ya. All mode itu ada HF, ada VHF, ada UHF. Anda tidak perlu mengganti kabel lagi. Anda cukup pindahkan koplernya ini. Nah, jadi kalau misalnya di A tadi kita pakai kopler 1 ya misalnya ya. Nah, ini. Nih.
Jadi kita bisa lihat nih frekuensi kerjanya si SWC1 dari 1,8 sampai 150. Artinya ini sudah menjangkau frekuensi high frekuensi HF dan bisa menjangkau di VHF. Yang umum teman-teman pakai biasanya ini ya 1,8 sampai 150. Jadi SWC1 ini sudah bisa mencakup untuk mengukur frekuensi yang umum kita pakai. Tapi gini, kenapa saya harus ambil SWC2 lagi? Ini SWC2 bisa 140 sampai 450. Artinya SWC1 tadi kita lihat, kita bandingkan. Nah, jadi SWC1 HF dan VHF. Kemudian SWC2 VHF dan UHF. Ya kan? Jadi semuanya bisa bekerja secara bersamaan. Saya kasih contoh, ini SWC1 di high frekuensi, kabelnya ini panjang ya, lumayan panjangnya. Ini dapat mungkin 1,5 meter ya panjangnya. Nah, jadi si ini saya pasang di high frekuensi tadi ya. Saya pasangnya di sini untuk kopler A. Nih, colok di sini, ya kan? Nah, kemudian kopler 2-nya SWC2 ini saya pasang di sini. Nah, ini aja. Sehingga nanti kita tinggal main di switch atau saklar di depan sini. Ini kita tinggal main di sini, kopler A atau kopler B. Oke, teman-teman. Nah, kalau Anda bekerja di mobil di high frekuensi, Anda bisa pakai kopler A. Lalu Anda main di VHF. Radio ini kan multi all mode ya, bisa HF, bisa VHF, bisa UHF. Nah, memang dia cocok untuk pakai SWR aksesoris ini, A, B, dan C. Oke, nah ini dia, seperti ini ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui fungsi masing-masing petunjuk dari SWR ini, nah ini ada kalibrasi. Sebelum Anda mengukur harus dikalibrasi dulu. Jadi ini jauh lebih sensitif, jauh lebih akurat kalau ada ukuran kalibrasi seperti ini ya. Nah, di sini reflectednya, pengukur reflected di sini. Ini ada 10, ada 100. Jadi kalau Anda nggak lebih 10, misalnya HT, Anda kalibrasi pakai skala 10. Kemudian lebih dari 10 Anda pakai di skala 100 ya. Kemudian ini ada forward. Forward ini output dari radio, pengukurnya ada di sini. Anda lebih dari 20 Anda pakai ini. Kemudian 200. Ini range-nya ya, range output yang keluar. Jadi SWR ini hanya bisa mengukur sampai 200 watt saja. Kemudian bagusnya lagi dia ada fasilitas EVG dan PAP. Ini jarumnya lebih enak kalau PAP-nya on. Kemudian dia bisa jarumnya tuh agak lembut ngukurnya gitu. Ini maksudnya ya. Terus kemudian ini kalau disambung ke DC core di belakang, ini lampunya masih nyala nih. Ini lampu masih nyala di sini. Ya, teman-teman, jadi bagus banget SWR ini. Nah, sekarang sekalipun SWR-nya canggih, tapi tetap Anda harus mengukur apakah SWR ini akurat apa tidak. Itu yang paling penting ya. Karena SWR ini bukan sekedar tampilan aksesoris, tapi teman-teman juga harus akurat seperti apa SWR ini bekerja gitu. Nah, apa sebagai pembandingnya kita singkirkan dulu untuk melihat mengukur seperti apa SWR ini. Nah, pembandingnya adalah si Damilut ini. Damilut ini nilainya karena radio itu membutuhkan impedansi
50. Nah, makanya si Damelut ini mempunyai nilai impedensi 50 ohm karena output radio itu 50 ohm. Berarti inilah beban buatan untuk pengukuran SWR, membandingkan apa benar impedensi SWR ini nanti 50. Oke, sebelumnya itu apa benar 50 kita ukur dulu ya. Nah, kita ukur dulu impedensi berarti ohm ya. Nah, nih. Oke. Nah, ini ohmnya. Aduh, kena sinar ya. Oke, ini ohmnya. Ini seperti ini. Sekarang kita ukur nilainya. Apa benar dia si Damelut ini mempunyai impedensi 50 untuk mengukur SWR ya. Nah, saya sambung sini. Terbatas ini saya punya gerakan. Oke, kita lihat nilainya berapa. Wow, kacau. Biasa ya konektor. Kita lihat ulang sekali lagi. Lari lagi deh. Ya, ini sebenarnya 50 ya. Ini 50, cuman karena kabelnya tahu ini, karena ohm itu sangat berpengaruh juga dengan panjang kabel. Sekali lagi. Oh, jauh ya. Nah, ini dia dapat. Nah, ini adalah ukuran impedensi Damelut di atas ini yang kita akan gunakan ya. Dia 50 ohm sempurna karena tadi itu pengaruh kabel. Nah, saya ukur sekali lagi masih dapat 50 ya. Artinya si ini pas ya 50. Oke. Sekarang kita buktikan dulu 50-nya itu di radio ini. Oke, kita cas sebelum kita ukur di SWR. Nah, sekarang kita ukur dia dulu di sini SWR-nya. Jadi kita pakai high frekuensi. Teman-teman bisa lihat di sini ada SWR ya, tuh. Ini ada SWR. Jadi kita ukur langsung. Nah, teman-teman harus tahu saya pakai jumper ini ada 2. Yang hitam ini high frekuensi, yang putih ini VHF ya. Nah, kita coba ya, apa benar dia match radio ini kalau menggunakan Damelut ini. Nah, ini saya pakai langsung ya. Nih saya pakai langsung ngukur nih ya, langsung ya. Oke. Jadi ini langsung dari radio ini kabelnya. Sekarang kita cek dia. Kalau kita gunakan di radio langsung, kebetulan radio ini mempunyai SWR juga. Ini SWR bawaan pabrik. Ya, nah oke. Kita lihat ya, Anda teman-teman lihat di bawahnya ya. Nah, itu saya coba angkat wattnya dulu. Ini nggak ada wattnya. Nah, ini RF power, saya fullkan ya. Saya fullkan. Oke. Nah, coba teman-teman lihat, selalu berbanding terbalik antara SWR dengan PO yang paling atas nih ya, PO. PO ini power output. Kalau power SWR-nya rendah, berarti bagus. Artinya power outputnya bisa maksimal keluar. Ya, kita lihat. Nah, coba teman-teman lihat. Itu saya transmit. Karena impedensi si Damelut tadi 50, makanya ini SWR-nya 1 kecil ya. Tuh, sehingga power outputnya bisa full
ya maksimal gitu ya. Oke, nah ini dia SWR-nya untuk si 50 ohm ini tadi ya teman-teman. Jadi ini layak ya kita pakai untuk beban mengukur SWR tadi. Oke teman-teman, kita lepas semuanya. Nah sekarang kita akan mengukur dulu SWC 1 nya dulu ya. Kita ambil SWC 1 yang sudah kita pasang tadi koplernya. Nah ini kita pasang nih ya, ini ada petunjuknya TX. Nah ini radio, nah ini kan dari radio tadi nih. Nah oke, saya pasang, kemudian kita kasih beban. Kita nggak usah pasang dulu ininya, nggak usah pasang dulu, kita mau lihat dulu. Nah oke, sekarang kita lihat di sini nih ya, kita harus pakai, kita lihat dulu, kita pakai coupler B. Ini kan harusnya di coupler A. Nah ini pasti nggak bergerak nih. Saya transmit tuh, saya transmit nggak bergerak ya. Nah sekarang saya pindah karena kita di HF pakai coupler A. Cek. Nah, oke. Kita kalibrasi dulu. Oke, kalibrasi ya. Kita kalibrasi kalau saya transmit ya. Nah, ini kita kalibrasi di 0 tuh kal. Oke, nah setelah kita kalibrasi, kita mau lihat apa nih, power apa SWR. Tapi ini kan tidak ada beban terpasang di couplernya nih. Ini saya nggak pasang dummy load dulu, berarti kita lihat SWR-nya. Saya turunkan ya. Tuh, SWR-nya sangat tinggi ya. Tuh SWR-nya. Jadi di coupler A ini yang nyala nih, ya kan? Nah tuh, jadi SWR sangat tinggi. Kita lihat juga apa benar SWR-nya tinggi di radio. Kita coba lihat. Oh, tuh SWR-nya tinggi sekali yang bawah ya. Nah, gitu dia. Sekarang ini SWR-nya tinggi. Nah, sekarang kita kasih dia beban dummy load tadi yang 50 ohm. Oke, kita pasang. Nah, sekarang kita lihat. Kita kalibrasi dulu. Wow, terlalu kenceng ya. Kita kalibrasi dulu. Nah, oke. Itu ada ya call ya. Itu ada panah tuh. Nah, kalibrasinya sudah tepat. Oke. Nah, ini baru kita bisa mulai pengukuran. Ya, ini kita di frekuensi high frekuensi. Kita di high frekuensi saat ini, kita lihat. Tuh, kita ambil frekuensi tengah ya. Sekarang ini udah ada dummy load. Coba kita lihat di SWR radio dulu. Nah, kita tambah outputnya dulu. Kita tambah full 100 watt ya. Kita lihat. Nah, jadi ini udah sama dengan yang tadi ya. Outputnya full, SWR-nya rendah. Karena memang dummy load di ujungnya. Nah, sekarang kita akan buktikan pembacaan di SWR, karena tujuan kita ini adalah membaca di SWR apa sempurna pembacanya atau gimana. Nah, ini dia ya, saya turunkan dulu. Saya turunkan biar langsung kelihatan di SWR-nya. Oke. Nah, kita lihat. Tadi kalibrasi sudah ya, kalibrasi. Putar dulu. Kita sempurnakan dulu. Nah, gini. Oke.
kita lihat di SWR tadi yang di radio udah ya. Kita pakai kopler A karena di high frekuensi. Kalibrasi kita cek ulang. Lebihan ya. Nah, oke. Sekali lagi kasih pas ya. Nah, oke. Nah, kita kalibrasi. Nah, oke. Ini kalibrasinya pas. Sekarang ini kita lihat SWR-nya. Cek. Coba lihat. Ini transmit ya, ini nyala merah nih. Transmit. Coba lihat teman-teman. Betul-betul SWR-nya nggak ada goyang gitu ya, tuh. Si A udah nyala transmit. Tapi nilai SWR-nya nggak goyang. Artinya apa? SWR ini impedensinya pas 50 ohm. Karena sama sekali nggak bergerak itu SWR-nya ya. Nah, coba saya lepas. Saya ngetes lepas lagi di belakang damilutnya. Oke. Damilut sudah saya lepas nih koplernya. Kita lihat SWR-nya seperti apa ya. Sangat tinggi ya. Ini harus kalibrasi dulu. Nah, ini masih rendah kalibrasinya. Kita perkirakan di sini. Nah, kita SWR tuh. SWR sangat tinggi kalau tanpa damilut nih ya. Saya pasang damilutnya lagi. Oke, kita pasang damilutnya lagi. Kita kalibrasi lagi. Oke, pas. Kita lihat SWR-nya, ya kan? Ini udah transmit. Transmit SWR sama sekali nggak goyang. Ya, transmit SWR sama sekali nggak goyang. Ini transmit A. Ini nggak goyang, artinya SWR ini impedensi 50 ohmnya sempurna. Nah, sekarang kita lihat kalibrasi lagi, kita lihat. Kalibrasi. Oke, kita lihat SWR-nya nggak goyang ya. Nah, setelah kalibrasi, sekarang kita cek power output. Kita cek power outputnya. Kita geser ke atas. Cek. Kita pakai skala 200 ya. Jadi teman-teman udah bisa lihat ya, kalau dia transmit lampu merahnya nyala. Kita lihat. Nah, dapat 100. SWR ini dapat 100. Radio ini petunjuk SWR di sini pembacanya 100 watt. Tanpa goyang SWR-nya ya. Nah, sekarang kita mau mengukur antara 200 dan 20 watt ini ya. Ini dapat 100. Coba kita kurangi outputnya ya teman-teman. Saya akan mengurangi outputnya karena radio ini bisa disetel ya outputnya. Nah, kita kasih 20. Kenapa? Karena di skala bawah itu 20. Nah, teman-teman udah lihat saya kurangi, ini 20 ya, nih saya pasin 20 nih outputnya. Oke, saya pasin 20. Oke, nah sekarang di skala 200 sudah 20, saya pindahkan ke bawah. Nah, coba lihat teman-teman, dia pas ya. Nah, dia tunjukin juga 20 tuh, 0, 20. Kita pakai skala 200 nya juga 20 tuh, 20 ya. Nah, ini 20 nih. Oke, tuh 20.
Artinya SWR ini sangat bagus untuk pengukuran juga. Selain aksesoris di depan mobil, dia juga sangat akurat pengukurannya ya, karena memang radio high frekuensi tadi dapat 100, kemudian kita mainkan di 20 untuk skala 200, begitu kita pakai skala 20 dia sama penunjukannya ya teman-teman, sama persis. Oke. Nah sekarang tadi kita sudah di kopler A, yaitu high frekuensi teman-teman. Kita pindahkan dulu. Nah sekarang kita udah ngetes tadi ya si SWC1 ini di kopler A. Saya lepas ya, nih saya lepas nih, saya lepas damilutnya. Oke, nih saya lepas. Sekarang kita ngetes dia untuk kopler 2 atau kopler B. Nah ini dia, ini 144 ya, bisa ya. Nah tadi petunjuk kabelnya ini warna putih nih, kita pasang di TX nih. Oke, kemudian damilut saya pasang di, atau jangan dipasang dulu, kita lihat apakah benar dia bisa ya. Nah ini kita pindah band 144 RF power full tuh ya. Nah kita lihat tanpa damilut dulu nih, tanpa damilut. Kita harus pindah ke kopler B tuh. Nah kita ukur dulu nah belum ya, tuh B tuh nyala ya, B tuh nyala tuh ya. Kita ukur dulu kalibrasinya. Nah saya nggak boleh lama-lama karena nggak ada beban damilut. Nah tuh kita udah pas dapat kalibrasi untuk VHF nya tuh. Kita geser SWR nya, cak, kita lihat, oh sangat tinggi. Kenapa? Output tinggi, nggak ada beban damilut. Oke, sekarang saya pasang ini damilutnya, ini saya pasang. Oke, udah dipasang, kembali ke sini ya. Jadi teman-teman udah lihat ya, kalau dia transmit nyala tuh B ya. Oke, sekarang kita kalibrasi dulu ya. Kita transmit, oh kelebihan. Varian ini damilutnya agak longgar nih. Oke. Nah, ini kalibrasi pas ya. Pas. Nah, pas. Sekarang udah pas, kita pindahkan ke SWR. Cak. Nah, teman-teman, betul-betul tidak bergerak. Tuh, ini pakai power outputnya high ya. Artinya dia nggak bergerak, betul-betul SWR-nya nilainya 0. Tuh nggak bergerak. Artinya SWR ini 50 ohm impedensi sesuai dengan beban damilut tadi. Oke, kita ngukur watt dulu. Oke, benar ya, benar. Udah benar tuh 50 kalibrasinya ya. Nah sekarang kita lihat outnya, cek. Saya masih di 200 ya, kita lihat ya, tuh 50 kurang sedikit ya. Nah tuh 50 kurang sedikit. Oke teman-teman, 50 kurang sedikit, jadi benar ya 50. Nah sekarang saya coba kurangin 50 nya ini ke 20. Oke, kurangin ke 20 tuh, pas ya 20. Oke, sekarang kita pindahkan skalanya ke 20 sini. Nah sama ya teman-teman, nilai 20 di skala 200
dan nilai 20 di skala 20 di sini sama. Pindahkan lagi 200, sama. Cek, sama. Oke, sama 20. Cek 20, skala 20 kita pakai juga, 20 juga. Nah, seperti itulah teman-teman hasil dari uji SWR SW200 ini. Siapa tahu teman-teman berminat, silakan hubungi saya teman-teman ya. Nanti saya cantumkan nomor handphone di bawah. Ini kondisinya sangat sempurna, silakan teman-teman siapa tahu minat. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kontak saya yang berminat. Di sini Zulkifli Yankee Charlie 8 Fox Bravo.